Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Di mana kita akan melanjutkan daripada pertemuan sebelumnya, yaitu kita melihat bagaimana serangan daripada kutu putih terhadap pohon aglonema. Dari situlah saya coba untuk mempraktekkan cara mengatasinya yang terkena kutu putih untuk pohonan aglonema. Serangan daripada kutu putih itu bukan hanya sekedar di daun saja, ya, tetapi juga langsung masuk ke dalam batang itu. Kami sudah coba untuk mengatasinya dengan kita menggunakan yang secara umum, ya, bagaimana kita gunakan untuk kimia, lalu bagaimana kita gunakan juga dengan menggunakan bawang putih, bawang merah, ya, dan sebagainya. Kalau bawang putih, ya, bawang merah, ini bisa bagus, nah, tidak memberi efek. Tetapi kalau saya kimia umpamanya, ataupun kita gunakan sabun umpamanya, resikonya kalau umpamanya sering kita gunakan itu, ya, dia akan mati. Nah, ternyata dari sekian kita gunakan, nah, ada cara yang terbaik, yaitu hanya dengan kita menyiram, ya, kita semprotkan. Nah, inilah ternyata di situ bisa, ya. Yang kita lakukan adalah setiap hari. Nah, ini harus kita lakukan. Sehingga dalam 1 seminggu itu, maka pohonnya itu sudah akan bersih. Nah, kemudian dari situlah kita harus siram, umpamanya 2 hari sekali. Nah, di situ maka tidak akan terkena kutu putih lagi. Ya, walaupun di rumah kita umpamanya banyak sekali kutu putih, seperti di tempat saya gitu. Memang banyak sekali kutu putih, ya. Karena di sini kutu putih ada yang di pohon rambutan, kemudian ada juga di pohon mangga, kemudian juga ada lagi di pohon yang lainnya lah, banyak lah, ya. Kemudian itu akhirnya diserang juga kepada jenis aglonema kita. Nah, kita melihat ketika umpamanya aglonema yang paling agak sulit untuk mengatasinya adalah jenis Red Sumatra. Saya ambil contoh, ya, ini Red Sumatra. Kita lihat di sini kita sudah semprotkan, dan ini ada tanda-tanda yang seperti ini. Kalau daunnya sudah rusak ini, di dalam ini ada kutu putihnya. Cara mengatasinya, maka ini harus kita buang. Kalau tidak kita buang, nanti akan nyamber ke yang lainnya. Seperti itu. Kelihatannya nggak ada kutu putih di sini, tetapi di dalam ini biasanya ada, ya, karena inilah untuk serangan-serangannya itu, ya. Nah, ini. Dan begitu juga saya sudah mencoba. Salah satu, kalau kita lihat di media, ada yang mengatakan bahwa tembakau itu bisa untuk pembasmian daripada kutu putih. Nah, kita lihat ini. Saya coba untuk menanam tembakau dengan ini kutu putih, ya. Ternyata ya saya agak kecewa juga. Kenapa? Karena dari tanaman tembakau ini terkena kutu putih juga. Nah, ini yang kita lihat. Saya ambil contoh di sini. Nah, ini terkena. Padahal ini nanti untuk kita gunakan, kita praktekkan. Saya coba untuk menanam ini. Nah, kita mulai, saya menanam dengan banyak, ya, ini, ya, untuk menghambat kutu putih. Dan juga yang kedua, saya coba untuk memperbanyak mimba. Pohon mimba. Nah, pohon mimba itu setelah tumbuh besar, dia ternyata tidak terserang oleh kutu putih di daunnya. Ya, beda dengan tembakau. Nah, oleh karena itulah dalam mengatasinya ini, kalau kita menggunakan mimba atau kita gunakan umpamanya tembakau atau kita gunakan dengan yang lainnya, ya, apakah ini akan mematikan tanaman? Karena kita gunakan umpamanya 2 hari sekali umpamanya. Nah, itu. Nah, itulah caranya, ya. Kalau terserang kutu putih, maka harus kita buang kalau seandainya terkena. Nah, ini tanda-tandanya, kayak ini juga nih. Nah, ini juga harus kita buang juga, ya. Setelah itu nanti kita lihat bagaimana cara teknik penyiramannya, ya. Begitu juga dengan poin LOD, ya. Nah, ini yang kemarin ini terserang banyak. Nah, inilah ketika saya coba dengan teknik penyiraman itu, ini berhasil. Dan ini juga kita lihat yang lainnya ini, ya, berhasil, ya. Sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan umpamanya
kimia dan lainnya. Karena kalau itu kita gunakan, itu akan membuat pohonannya itu akan rusak. Mari kita lihat bagaimana teknik daripada penyiramannya. Nah, ini kita melakukan penyiraman dengan air biasa, tidak mencampurkan kimia dan lainnya ya. Hanya kayak air biasa. Yang penting teknik penyiramannya. Nah, bagaimana teknik penyiramannya? Ketika kita nyiram di atas, ini kita semprot dari atas. Ya. Nah, ini. Nah, ini. Sehingga yang di dalamnya ini dia terkena, biar jatuh semuanya kutu-kutu putihnya. Nah, itulah disiram ya. Dilakukan penyiraman ini setiap hari. Nah, yang harus diperhatikan teknik penanamannya ya. Kalau kita penyiraman setiap hari, yang kita gunakan umpamanya tanah kita campur dengan sekam bakar dan lain sebagainya, maka itu kalau seandainya kita siram setiap hari, itu akan bisa membusuk akarnya ya. Tetapi kalau ini saya gunakan hanyalah sekam bakar saja, sehingga ini bisa kita siram setiap hari, sehingga untuk membasmi daripada kutu putih itu. Semut juga membantu. Nah, ini lihat itu semut ini, sehingga kutu putih ini dibawa oleh semut ya. Makanya nah ini lihat, ini setelah 3 hari kita nggak siram, nah itu diserang lagi ya. Nah, tapi dengan cara gini lama-lama nanti akan habis. Nah, tuh kita lihat tuh ya, masih ada kutu putihnya itu. Nah, tuh kita siram aja langsung, dia akan mati. Inilah yang harus dilakukan dengan penyiramannya itu, sehingga kutu yang ini akan keluar semuanya, mati. Karena itu inilah tekniknya untuk jenis pohon aglonema. Ini adalah semua pohon yang sudah terkena penyerang kutu putih. Nah, inilah yang kami praktekkan dengan teknik penyiraman. Ternyata hasilnya mereka segar dan sangat baik. Itulah teknik penyiraman yang kita gunakan untuk awal, teknik bagaimana untuk membasmi daripada kutu putih, dan ternyata berhasil dengan baik ya. Nah, untuk teknik berikutnya nanti akan kita gunakan umpamanya dengan menggunakan daun mimba ataupun daun tembakau ataupun daun lainnya. Nanti akan kita praktekkan mana yang terbaik di antara seluruh daun ini, atau nanti apakah dengan cara dicampurkan dengan antara daun ini dengan daun mimba, umpamanya dengan tembakau dan lain sebagainya, sehingga kita lihat hasilnya. Apakah selama 1 minggu tidak kita siram, kutu putih tidak akan nempel lagi gitu ya. Nah, ini kita lihat bagaimana kemanfaatannya itu nanti. Demikianlah, mudah-mudahan ini bisa membantu Anda di dalam mengembangkan untuk mengatasi penyakit kutu putih yang terserang terhadap pohonan aglonema. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.